Teh, tadi kan Bu Nina mengatakan selalu bersyukur gitu pada saat bangun tidur gitu. Nah, kan banyak nih Teh, istri yang ditinggal suaminya selingkuh Teh. Itu cara cara bersyukurnya sang istri gimana Teh? Berat ini. Lihat lagi, hidup itu kayak cermin. Ya. Suamimu selingkuh, rasanya apa? Kecewa, takut, Mm-mm. Mm-mm. khawatir. Itu cerminan daleman bagasi emosimu. Sadari, sambut dan terima emosi itu, alirkan, lepaskan. Oke, oke. Tanya gitu loh. Nanti berubah sendiri kok Oh realita. iya, iya, iya. Amin, Pasti amin. berubah. Ketika Oke. pantulan di dalam realita orang ini berubah, pantulan di cermin ini pasti ikut berubah kan. Pantulan di cermin datangnya dari orang di depan cermin kan. Iya, iya. Balik lagi Teh ya, bahwa tidak penting faktanya apa, yang penting adalah respon terhadap fakta itu tadi ya Teh ya, Betul, ilmunya itu ya abaikan Teh ya. realita. Abaikan Ya, 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 realita. ya, ya. Yang penting respon rasa hati, selalu bersyukur. Oke, thank you, thank you. Baik, dari Bu Nina, matur suwun ya, Bu Nina. Aku sekarang Sama Mas geser ke Hendra, Teh Febi. Nah, ya Mbak Windy. Oke, Mbak Windy, halo, bisa di mute dulu? open mic. Halo, ya. Iya, Yang Hendra, Teh heeh, Febi. bisa di unmute. Oke, apa tuh namanya, Mbak Mbak Windy? Gimana? Ya, Mungkin bisa diceritakan hal yang paling gila yang terjadi setelah surrender, setelah ikut kelas Badan Revolution. Monggo, monggo, Mbak Aku Windy. sedikit respon makasih. boleh ya, Indra, sebelum Windy. Ya, Indra, gimana? ini adalah saudaraku. Dia peserta private Zoom aku. Jauh sebelum aku gabung bareng Ngaji Rosso. Dia adalah teman sekelas aku di sekolah filsafatku yang 16 tahun itu. Wah, oke. Jadi sekolah filsafat itu tuh udah 29 tahun yang lalu. Windy adalah teman satu kelas aku di sekolah filsafat itu yang 16 tahun. Ya, 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 Sekarang ya. aku bisa ketemu lagi di kelas sama dia. Silakan, silakan Mbak Windy. Ya, terima kasih Mas Hendra dan Teh Febi. Mohon maaf di sini agak bising karena saya lagi di TPA Oh mengantar ya, anak, aman, aman. jadi agak rame ya. Mohon maaf. Jadi saya mau cerita. Tadi seperti yang sampaikan Teh Febi, saya sering ngobrol sama Teh Febi dari dulu, dan setelah menikah tuh ya agak lama lah jarang ketemu, jarang komunikasi. Sampai satu waktu saya mengalami kondisi sakit dan itu semakin lama semakin drop. Lalu saya kepikiran untuk kontak Teh Febi, saya hubungi Teh Febi sebelum ada Ngaji Rosso itu. Saya hubungi Teh Febi, terus saya ngomong, aku kok sakit terus ya, kenapa ya? Nah, Teh Febi tuh udah mulai kasih motivasi yang intinya tuh coba dirilis, pasti bagasi kamu tuh penuh. Saya nggak ngerti, bagasi apa tuh? Bagasi emosi kamu. Bentar. Oh, sayang, sayang. Ya. Ya, ya. Saya Lanjut. bilang bagasi emosi apa teh gitu. Terus Teh Febi sampaikan ada endapan emosi, ada kecil sampai besar. Terus bentar, bentar. Nah, terus Teh Febi kasih gambaran untuk bisa melepas emosi itu, bagaimana cara ngerilisnya. Teh Febi sampaikan bahwa ada endapan emosi, kemudian kita rilis, dari situ kita bisa mulai merasakan seperti apa sih yang disebut dengan kosong. Memang dulu kita pernah mendapatkan ilmu itu, oh kita harus mengosongkan diri. Ternyata prakteknya memang susah, karena pada saat sudah punya anak, berkeluarga itu emosi marah, kesal, jengkel itu selalu ada setiap hari. Dan ternyata saya belum bisa merilis itu, belum bisa mengikhlaskan itu. Nah, setelah TCB sampaikan ilmu di Abundant, di Abundant itu, saya mulai ngerti cara melepasnya, cara ngerilisnya. Nah, baru di situ saya bisa mulai merasakan, oh iya ya, ternyata ketika kita menerima hidup, apapun yang ada di depan gitu, di hadapan kita sebagai sebuah keutuhan, itu lebih enak menjalaninya. Kita bisa lebih menerima yang disebut mundur satu langkah, itu terasa sekali pada saat
semua kejadian terulang, itu kita hanya bisa hening dulu, terus kita mundur satu langkah. Oh, iya ya, ternyata kita bukan tubuh itu, kita adalah percikan Tuhannya, kita adalah cinta murni tanpa batas yang melihat semua itu adalah sebuah cinta gitu. Nah di situ saya mulai mengadakan perubahan, dan sakit saya pun alhamdulillah, kan saya didiagnosanya katup bocor. Saat itu kondisinya sering lemas, terus putus Jantung asa. ya, berarti jantung. Iya, Jantung. iya, dan itu diharuskan tuh operasi. Sementara saya tidak mau operasi gitu kan. Anak-anak saya masih kecil, dan efek operasinya itu ya namanya operasi jantung ya, saya nggak mau deh gitu. Ada penolakan kan dari dalam diri saya terhadap penyakit tersebut. Saya tidak tidak mengikuti bahwa saya sakit. Seolah-olah saya menolak, mengabaikan, padahal ingin memotivasi diri gitu bahwa saya itu sehat. Ternyata itu malah jadi menurunkan imun karena kepikiran secara di bawah alam sadar. Akhirnya berat badan saya sempat turun sampai 35 kilo. Orang tuh udah ngeliat saya tuh kayak udah apa ya ibaratnya, tinggal kulit sama tulang lah gitu kalau kata ininya. Saya sempat ya Allah ngedrop banget. Makanya saya terus ke TVB kasih yang sedonometer sama 30 days itu. Saya terus dalam kondisi sakit itu sampai saya bolak-balik ke rumah sakit berobat, dan segala sesuatunya saya coba ikhtiarkan sambil tadi dengan nafas itu, nafas syukurnya. Kemudian saya coba benar-benar bisa mengubah mindset sedikit demi sedikit. Akhirnya di tahun 2025 itu ada sedikit perkembangan, dan sampai di bulan puasa terakhir saya merasakan kondisi yang ketika saya sudah lepas itu semua, bahkan sama suami kita ngobrol lah kayak curhat ya. Saya keluarin semua yang saya rasain, apa yang pernah saya alami. Pada saat itu suami saya memang bengong gitu, kok kamu kayak gini ya, emang kayak gitu ya yang kamu rasain? Ya itulah yang saya rasain, saya bilang. Dan di situ alhamdulillah setelah pulang dari rumah sakit, kan saya rawat inap tuh terakhir di bulan puasa, pulang ke rumah kondisi masih lemas, tapi beberapa hari kemudian saya bangun tidur itu kerasa kayaknya badan tuh sehat, seger, dan saya tuh nggak ngerti kemana sakitnya, kemana yang lemesnya itu tiba-tiba nggak ada gitu. Masya Allah sih, ini kok tubuhnya kok tiba-tiba bangun tuh enak, seger. Sampai yang di rumah aja mama gitu yang ngurusin dia, kamu tuh hari ini kayaknya enak banget ya, seger banget gitu lihat mukanya. Masa sih saya bilang, padahal belum banyak ya, tapi di bulan puasa itu sangat berkah sekali. Alhamdulillah, dan di situ saya mulai sampai saat ini kondisinya sehat, dan belum cek lagi ke dokter, belum berobat lagi, dan keluhan-keluhan yang kemarin sesak atau lemas tuh alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Dan saya benar-benar bersyukur bisa menemukan ilmu praktek yang memang itu buat kehidupan tuh sangat berharga, karena sebagai wanita pasti banyak ya yang mengalami kondisi seperti saya dengan anak banyak, kondisi keuangan ya nggak belum mumpuni gitu. Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan TVB di Abundance Revolution itu bisa menolong diri sendiri, bisa membantu untuk bangkit tanpa bantuan orang lain. Benar-benar kita, inilah diri kita yang sejati, kita percaya kepada dia, hanya ada dia, dan itu sangat membantu untuk kita bisa menerima kenyataan, menerima dalam sebuah keutuhan dualitas kehidupan, sedih bahagia. Sekarang udah bisa benar-benar saya terima, saya ikhlas. Oh iya, jadi sekarang cuma bisa tersenyum 227 itu. Mantap, keren, 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 keren. Bilang alhamdulillah ya Allah gitu. Saya Ya masih bisa Allah. temukan sama TVB, ya terima kasih banyak. Aduh, terharu aku teh. Teh Feby, gimana teh? Mbak Windy udah cerita panjang lebar gitu ya, temen waktu sekolah filsafat dulu, dan setelah menerapkan treatment yang disampaikan oleh Teh Feby, Mbak Windy sampai nangis tuh teh. Gimana teh? Udah lama Respon gak teh. ketemu, Ndra. Udah lama banget gak ketemu. Mungkin Iya. berapa puluh tahun ya, 20 tahun ada ya? Iya, iya. Nikah aja udah 12 tahun. Lama banget gak ketemu. Teman sekelas. Oke, jadi Cindy itu ada sakit
Ya itu yang katup jantungnya itu lemah gitu. Jadi katup jantungnya lemah itu menyebabkan dia kelelahan, kecapean, dan metabolisme tubuhnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga yang tadinya tubuhnya itu harus menyerap sari-sari makanan, terus menyebarkan seluruh tubuh, itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi berat badannya itu hanya tersisa 35 kilo. Nah, satu sisi ketika waktu itu Windy cerita sama aku udah sedikit memahami bahwa semua sakit apapun itu berawal dari energi yang nggak yang tersumbat, ada sumbatan energi, ada bagasi emosi yang di masa lalunya Windy itu belum dia terima, belum dia ikhlasin, belum dia terima, sambut, alirkan, lepaskan, itu belum. Karena kan siapa yang tahu cara itu gitu loh, Mas Hendra. Ya, ya. Nggak ada yang tahu cara itu gitu. Dan itu susah sekali siapapun untuk ketemu itu kalau nggak memang diizinkan sama kecerdasan seperti. Nah, akhirnya yang aku kasih tahu ke Windy itu memang balik lagi sama pelajaran filsafat kita. Pelajaran filsafat kita itu menceritakan tentang kekosongan, tapi memang enggak genre kayak gini. Maksudnya nggak selengkap ini, karena kalau cuma sekolah filsafat doang, dia nggak akan mendapatkan tentang sambut dan terima, rasakan penuh, alirkan, lepaskan. Nggak dapetin itu. Aku kan dapet itu ketika udah begitu banyak kelas diikuti gitu. Di 2012 aku belajar tentang emotional technique freedom, rilis juga, lalu belajar sebenarnya udah banyak gitu. Jadi segala hal itu disatukan, aku kasihlah ke Windy. Intinya ini gitu. Kamu kembali dulu ke sejatinya kamu bukan tubuh, kamu bukan pikiran, kamu bukan emosi. Jadi mundur dulu. Ini ada Windy yang kecewa, sedih, takut, bingung. Kamu bukan itu. Kamu kamu adalah bagian dari percikan kayanya Allah gitu istilahnya. Yeah. Nah, menyadari bahwa kelimpahan sejati itu ada di dalam, dia mulai melihat ke dalam dan dia rutinin sadar nafas syukur. Yang aku ajarin sama Windy itu sadar nafas syukur, Mas Hendra. Ya, Kalau yang sakit itu obatnya itu sadar nafas syukur. Walaupun secara kedokteran tetap harus berjalan ya Mas, tidak meniadakan itu juga. Kalau pusing ya perlu minum obat. Kalau perlu ke dokter ya ke dokter, itu tetap dijalanin. Tapi itu dijalanin sambil dalemannya juga diberesin gitu. Jadi ketika Windy mulai ngeh gitu ya, ada yang tanpa batas di dalam diri dia yang harus dia sadari dan diungkapkan terima kasih, sadar nafas syukur, otomatis tubuhnya itu akan rekonsiliasi sendiri untuk membenahi itu gitu, menyempurnakan pekerjaan di rumah sakit. Iya. Jadi Mbak Windy itu sedang mengalami kelahiran yang kedua teh, ya. Iya. Mengalami kelahiran yang kedua, tepatnya begitu. Dan aku tadi mikir teh, oh iya, apa ya jadinya ya kalau misalnya energi-energi seperti Mbak Windy, terus kemudian Mbak Nina Kartina, dan sahabat-sahabat semuanya yang sudah banyak mengalami manifestasi setelah ikut Banner Revolution, terus kumpul jadi satu malam pada saat reuni itu jadinya kayak apa gitu kira-kira teh, saya ngebayangin gitu, vibes-nya bakal segila apa gitu. Nanti datang kok dia ke Jakarta nanti Mas Hendra. Oke, mantap ya Allah. Oke, kita ketemu bareng teman-teman yang spesial deh nanti ya. Gak sabar, serius gak sabar saya teh. Oke, Mbak Windy sekali lagi selamat ya Mbak Windy ya sudah berbagi di Ngaji Roso. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semua. Sehat, sukses selalu ya Mbak Windy ya. Ya. Mudah-mudahan terima kasih. anak-anak diberi masa depan yang terbaik. Amin ya. Amin. Oke, dari Mbak Windy, aku sekarang pengen geser ke siapa ini Teh Febi? Mbak Nurul, Ibu Nurul boleh. Ibu Nurul, baik. Ke Ibu Nurul dulu ya. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih Mbak Febi, Teh Febi ya.
sama Mas Hendra. Oh, Walaupun lewat online akhirnya kita bisa ngobrol, ih senang banget. Terima kasih sekali. Mohon maaf telat. Tadi kan Mbak Manda katanya nggak jadi ya. Jadi saya terus nggak nggak buka WA lagi. Pas buka, oh ternyata sudah mulai. Mohon maaf sekali lagi. iya, Nggih. iya. Eh, Ibu, mungkin bisa nggih. diceritakan gitu ya, tantangan apa yang mungkin dihadapi pada saat manifestasi dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya, kira-kira seperti apa mungkin biar bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu Bu Nurul. Oh, nggih, terima kasih. Sebelumnya saya ini dulu nggih. Awal saya kenal TVB itu kan dari ngaji Roso. Karena memang saya kan senang dengan ilmu pemberdayaan diri nggih. Jadi saya sering ngikutin materi-materi di YouTube yang kaitan dengan pemberdayaan diri. Dan saya senang sekali ke YouTube Ngaji Roso karena memang narasumbernya itu bervariasi, selalu ganti-ganti dan semuanya sangat menarik. Tapi saat Teh Febi itu saya kok ini Teh Febi beda ya. Dengar dari apa ya, dari cerita Teh Febi yang dari kecil kemudian sampai yang kehilangan maaf kehilangan suami meninggal itu ya TVP ya, dan sampai sekarang ini yang sudah bangkit lagi itu saya jadi ya Allah, ternyata luar biasa TVP, saya belum apa-apanya gitu. Saya malu kalau saya itu kok saya yang seperti ini kok masih mengeluh ya. TVP aja yang sudah banyak menemukan hal-hal liku-liku hidup yang luar biasa itu tetap tegar, tetap sekarang bisa bangkit. Sedangkan saya yang kalau kalau dibanding Teh Febi belum apa-apanya, kok saya masih merasa nggak percaya diri, saya masih merasa paling menderita di dunia, kayaknya kok malu gitu. Awalnya saya memang awal ngikutin pelatihan itu tanggal 6 deh, tanggal 6 Februari 47 itu saya belum paham dengan materi TVP. Ini maksudnya apa gitu, caranya gimana, rilis emosi itu apa gitu kan. Tapi udahlah saya ngikutin aja, yang penting saya mengikuti materi, kemudian eh, ada pendampingan selama katanya selama 30 hari itu ya. 30 hari, tapi pada prakteknya enggak sih, sampai sekarang pun masih didampingi. Itu yang membuat saya luar biasa sekali ini pelatihan. Enggak ada pelatihan yang ada pendampingan sampai selama ini, bahkan dibuatkan grup alumni ya kan. Nah, itu yang membuat saya awalnya itu belum bisa memahami ya rilis emosi gimana, tapi lama-lama saya kalau ada kesulitan tanya sama Mbak Manda saya tuh gini gini gini, ini gimana ya gitu. Nanti Mbak Manda kan memberi penjelasan gitu ya. Terus setelah itu saya tetap tiap Kang Hendar nge-share itu kan, nge-share yang 30 hari daily rutin, saya praktek. Walaupun nggak sampai mendoakan 10, itu saya sudah berhenti gitu. Karena bangun tidur mau mendoakan 10 orang itu belum selesai, itu kayak mau ke kamar mandi lah, mau ini mau itu gitu, nggak sampai selesai. Tapi saya tetap melaksanakan itu, walaupun saya nggak selesai, saya tetap melaksanakan itu. Malam juga iya, nggak sampai selesai udah tidur gitu Teh. Terus ini gimana, tapi udahlah, yang penting terus jalanin gitu aja. Lama-lama saya tetap jalani terus. Awalnya kok ini apa ya yang dimaksud dengan endapan emosi itu yang mana gitu, nggak paham kan. Tapi udahlah ngikutin Teh Febi aja. Saya bayangkan yang itu yang kayak di ruangan itu loh Teh, yang kayak di ruangan. Bahasa Teh Febi kan enak banget ya, mudah dipahami ya, tak praktekin gitu. Kayak ada sesuatu endapan emosinya yang saya benci sama orang, saya marah sama orang, itu tak bayangin kayak kayak awan itu. Terus sesuai dengan arahan Teh Febi itu tiap hari saya lakukan itu terus.
Lama-lama kayaknya kok enak banget ya, kayak enteng gitu, kayak nggak ada beban, terus kayak juga sama orang nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah. Apa ini yang namanya apa, inner child yang sudah dirilis, mungkin seperti itu juga ya. Eh, tapi secara ini saya banyak merasa ringan, lebih ringan dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Teh Febi. Ya Allah, terima kasih banget ini bisa ketemu Teh Febi yang materinya luar biasa, mudah dipahami, dan makin ke sini saya tuh lihat di YouTube banyak sekali testimoni-testimoni yang mereka itu berhasil. Jadi saya, ya Allah, ini luar biasa. Ini semoga saya bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain, Waduh. biar teman-teman yang lain itu bisa mendapatkan apa yang walaupun mungkin mereka belum bisa mengikuti pelatihan Teh Baby mungkin kan, tapi saya bisa berbagi ilmu gitu. Boleh Ya, ya bentar, Bu. Teh, mau Ini saya doanya. live TikTok, Bu. Saya live TikTok dulu biar biar pada tahu Bu Gitu. Nurul semua ini. Luar biasa ini. Sebetulnya Mas Indra, bener. gimana Teh Baby? Manifestasi Bu Nurul itu luar biasa. Iya, iya, iya. Masih betul-betul happy untuk jalanin S2. Iya, itu tuh kayak gimana ya, kayak punya kekuatan gitu loh. Oh, saya harus begini, saya harus begini. Semakin melihat ke teman-teman yang ada di apa, teman-teman istilahnya kayak Teh Baby, Wonder Woman gitu kan, melihat narasumber yang lain, yang perempuan-perempuan itu kayaknya, oh, aku harus bisa. Kebetulan kan saya dituakan di lembaga ya, saya jadi kepala nih, kemudian juga jadi ketua organisasi, banyak teman-teman yang sering curhat, sering komunikasi, sering konsultasi, jadi saya harus tambah ilmu, pencerahan supaya nantinya teman-teman yang konsultasi itu saya juga bisa membantu mereka gitu. Niat saya seperti itu. Dan alhamdulillah sekali ini memang ngaji roso pas banget buat saya, bener-bener ngaji roso, dan apalagi ditambah TVP yang luar biasa. Dan yang paling hebat ini Teh menurut saya, ini istilahnya kan merupakan hidayah buat saya ya. Setelah mengikuti materi TVP, kemudian menjalankan rilis selama nggak hanya 30 hari sih, sampai sekarang itu saya kayak mendapatkan kemudahan setiap mau memahami materi. Saya juga sangat berterima kasih sekali, ternyata ada ilmu apa itu TVP yang quantum jam ya, yang kita Ya, betul. ya yang kita menginginkan sesuatu atau berharap sesuatu gitu maksudnya. Betul. Kita ingin sesuatu kemudian bisa terwujud, itu sudah banyak sekali Teh. Dan juga telepati saya sudah pernah berapa kali, walaupun saya nggak sering karena kalau saya melakukan kalau pas butuh ya, saya pengen ini saya pengen ini telepati ini karena ada yang perlu saya inginkan. Saya tidak bisa detail menyampaikan karena kaitan dengan individu itu soalnya tidak yang kita menginginkan sesuatu atau berharap sesuatu gitu maksudnya. Betul. Kita ingin sesuatu kemudian bisa terwujud, itu sudah banyak sekali Teh. Dan juga telepati saya sudah pernah berapa kali, walaupun saya nggak sering karena kalau saya melakukan kalau pas butuh ya, saya pengen ini saya pengen ini telepati ini karena ada yang perlu saya inginkan. Saya tidak bisa detail menyampaikan karena kaitan dengan individu itu soalnya itu pagi saya telepati, sore terjadi. Kemudian betul itu. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen tahu boleh japri saya aja ya, karena kalau diumumkan nggak enak. Terus kemudian misalnya saya ada beban gitu ya, saya harus membayar, misalnya saya harus membayar apa kaitan dengan tanggungan yang harus diselesaikan gitu.
kadang sampai tanggal ini kok belum ada ya, bagaimana ini, serahkan sajalah sama Allah, toh semuanya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau memang itu rezeki saya dan saya ditakdirkan untuk bisa membayar, insya Allah dapat. Sampai hari terakhir selalu bisa teh. Oke, sampai yang misalnya saya kemarin itu 10 juta teh, benar-benar saya itu bingung. Saya pernah pinjam dan orang itu, Mbak mau saya pakai gitu. Orangnya tuh sebenarnya bingung mau nagih ke saya ya. Mas baru pinjam kemarin masa diminta apa sudah ada gitu. Tapi alhamdulillah sampai waktunya dia ini bisa teh. Nggak tahu uang dari mana, pokoknya setiap saya butuh ada. Itu yang saya rasakan, dan saya memang belum berani untuk istilahnya menarget finansial 1 bulan berapa, 1 bulan itu belum berani, karena saya berpikirnya masih gini, pokoknya terserah Allah aja lah mau ngasih saya berapa, yang penting saat saya butuh ada. Keren. Dan itu terwujud gitu. Tapi saya pengen juga sih kayak teman-teman gitu lah teh. Misalnya sebulan berapa, tapi kok masih ragu ya teh ya? Atau mungkin perlu konsultasi dulu ya sama Teh Febi. Boleh. Mohon sarannya Teh Febi gimana sebaiknya? Mengalir aja. Nanti ada intuisi sendiri. Apakah ibu perlu quantum jam atau ibu hanya ada nafas syukur, terus tabungan semestanya dibesarin, sending love kemana-mana, banjirnya sama kok Bu, nanti rezekinya. Betulnya begitu. Walaupun untuk langsung jamin juga nggak apa-apa, Bu, bisa. Iya, saya merasakan itu teh. Kayaknya saya memang ini ya belum berani kaitan dengan pengen ini, pengen itu yang terlalu berlebihan ya. Tapi setiap saya kok kepengen ini gitu, terwujud. Dan yang paling saya sadari sekarang itu saya terasa hidup saya lebih damai, lebih enteng dalam menjalankan apapun, tugas seberat apapun saya insya Allah bisa. Oke, Misalnya luar biasa. menghadapi wali ya, kan ada wali murid kadang yang terlalu ekstrim ketika menyampaikan sesuatu nggak terima dengan pelayanan kami, itu saya bisa menerima teh. Saya malah bisa mendoakan, ya Allah, semoga selalu diberi kesehatan sesuai dengan yang Teh Febi sampaikan itu. Dan itu ilmu baru Teh buat saya. Karena apa? Kita itu mendoakan pada orang yang sudah menyakiti kita. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Saya belum pernah seperti itu. Kemarin-kemarin kalau ada orang nyakitin kita ya Allah, semoga dapat balasan. Gitu kan kita biasanya. Umumnya kan seperti Sama kayak itu. saya berarti Bu. Itu dulu Kak Hendra itu. Yang dulu, sekarang insya Allah sudah berubah. Dan itu Ya, ternyata Teh Febi. enak sekali. Iya. Ini istimewa banget ya pemaparan testimoni yang disampaikan oleh Bu Nurul gitu. Apa yang bisa Teh Febi ambil semacam konklusi gitu supaya kemudian ini bisa kemudian tertular ke sahabat semuanya, kan jangan hanya Bu Nurul aja yang mengalami gitu. Gimana Teh Febi? Amazed Ya. banget tadi. Jadi gini Mas Chandra, ada yang membedakan sebelum Bu Nurul kenal materi Banten Revolution, di bab satunya itu kan ada materi siapakah dirimu. Jadi pada saat Bu Nurul sebelum ikut kelas, Bu Nurul nggak tahu kalau sejatinya semua yang dia inginkan itu udah ada di dalam dirinya, dia nggak tahu. Jadi saat itu Bu Nurul tuh punya rasa pesimis, mau S2 kan umur aku udah 52, gitu loh Mas. Jadi apa bisa, terus ada rasa minder, ada banyak rasa yang melimitasi dia. Banyak rasa yang jadi box limitnya dia gitu. Ketika seseorang tidak tahu siapa dirinya, dia pasti hidup penuh dengan kesedihan karena dia merasa bahwa Allah itu jauh gitu. Padahal Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ya. Padahal Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Dia sedekat nafas. Dekat nafas kita yang kita nggak bisa lepas dari nafas. Ketika Allah sudah sedekat itu, ketika kita sudah sadar kenal bahwa dia selalu ada di sini saat ini sekarang, di dalam maupun di luar, itu apapun yang kita inginkan, sadar nafas syukur aja Mas Hendra gitu. Nah, kesadaran itulah yang membangunkan. Jadi Abundant Revolution tuh kayak Bu Nurul, Teh Windy, Bu Nina, dan teman-teman alumni itu lagi pada tidur Mas. Terus ada wake call dari hotel gitu Mas. Bangun.
kamu udah yang tanpa batas dan berkelimpahan, jangan sedih terus, bangun, bangun, bangun gitu. Jadi ada satu hal yang memang ini tuh satu lompatan perubahan bagaimana kita mensikapi hidup, Mas. Dari yang tadinya aduh harus gimana, mentok, bingung harus apa, harus bagaimana, pada titik kesadaran, oh kelimpahan itu dekat. Oh kelimpahan itu ada di dalam diriku. Oh ada di sini. Oh tinggal disyukuri. Nah, ketika mulai belajar untuk sadar nafas syukur dan menyadari bahwa kelimpahan itu ada, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Dia itu selalu ada dan akan selalu ada gitu. Kuncinya kan cuma tinggal ikhlasin semua apa yang terjadi dalam realita hidup kita. Itu adalah seni kehidupan di mana ada kebahagiaan, ada kesedihan, terima aja sebagai paket kehidupanmu gitu. Dari penuh terima semua apa adanya, cintai perjalanan hidup. Nah, di titik Bu Nurul itu memahami bahwa oh di sini udah ada yang tanpa batas dan berkelimpahan ya. Mulailah dia belajar untuk menyambut dan menerima semua realita hidup termasuk emosi. Dari mulai dia melepas, mengalirkan, melepas. Ketika mulai rajin, Mas, dalam lembut, terima, alirkan, lepaskan. Ketika mulai rajin itu, otomatis batasan-batasan atau yang menghalangi kelimpahan itu mulai tipis. Disitulah simpul-simpul kesadarannya mulai tinggi. Baca apapun cepat ngerti gitu. Dan ini ya Teh ya, heran ya, nggak tahu juga ini namanya apa ya. Sekarang itu setiap berjalan, misalnya pas di jalan raya atau apa gitu, nikmati alam banget gitu loh. Ih, subhanallah luar biasa, alam indahnya gitu. Ini udaranya Lebih bisa sekali. memaknai kehidupan ya Bu ya. Oh iya ya, namanya memaknai kehidupan ya. Terus ini apa bisa nafas syukur itu terus dalam setiap kita bernafas. Kalau saya mau ke sekolah, yang saya doakan teman-teman di sekolah. Saat menuju perjalanan ke kampus, saya mendoakan dosen dan teman-teman. Indahnya Saat gitu di ya. rumah, saat sama keluarga, saya mendoakan di keluarga. Sambil ngobrol, sambil makan, sambil apa gitu bisa menjalankan semua itu Teh. Herannya kayak sudah jadi habit gitu. Tanpa sadar udah Iyalah. langsung gitu.